kita dunia tanpa seni tuh gimana jadinya gitu. Nah itu. Halo teman-teman, udah lama kita gak ketemu. Waduh, lama banget pas selama COVID susah banget nyari narasumber buat syuting gitu kan. Jadi lama nggak bikin konten. Nah sekarang balik lagi karena ternyata banyak teman-teman yang udah pada di Jogja. buat diajak syuting-syutingan. Nah sekarang kan kalau kemarin kita udah bahas gimana sih tes masuk jurusan yang ada di ISI. Nah sekarang buat teman-teman, buat ngeyakinin teman-teman mau ke ISI apa enggak, kita akan unboxing semua jurusan yang ada di ISI. Dengan punten Kak, ini apa? Jatuh lagi. Unboxing yang ada di ISI. Nah, biar kalian yakin sebelum masuk ke ISI ya gak sih? Oke, jelas lah. Susah senangnya kuliah di ISI. Oke. Sekarang aku lagi sama Kak Yovan. Kak Yovan ini dari prodi apa Kak Yovan? Kalau kami hanya satu sih, Karawitan. Hanya Karawitan. Dia dari Karawitan. Angkatan 17. 17. Sekarang 2021. Ya, angkatan mepet-mepet mau kelar nih. Udah tua. Udah tua, iya. Udah mendekati limit ya. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Yovan gimana perkuliahan di prodi Karawitan. Iya. Oke. Kak Yovan, tolong jelasin ke teman-teman prodi Karawitan itu seperti apa sih gitu kan? Kayak apa sih kuliahnya? Ngapain aja? Oh. kan ngapain aja? Apa mungkin kan orang-orang tahu tuh cuma memainkan alat musik gitu iya. kan? Padahal kan enggak kan ya? Ya gitulah. Ya gitulah gimana? Kalau kita anak Karawitan sebenarnya kalau orang awam lihat ya kita cuma sekedar main gamelan gitu kan. Kan alat musik Karawitan kan gamelan salah satunya. Dan Karawitan itu sendiri sebenarnya nggak cuma Karawitan Jogja, banyak juga kan. Oh gitu? Iya. Jadi yang kita pelajari selama ini tuh nggak sekedar Jogja, Karawitan Jogja yang banyak itu, yang dari Perunggu. Kita juga mempelajari dari ada Banyumas yang hanya sekedar bambu gamelannya. Ada dari Bali juga, itu ada masuk ke mata kuliah kita juga sih. Itu semua dipelajarin? Dipelajarin. Dan kita tuh nggak satu instrumen. Jadi semua harus ketika kita mempelajari musik dari Banyumas, oke, kita semua muter, harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya? Harus bisa semuanya. Yang Jogja, yang Jawa aja itu aja? Itu harus semuanya juga. Itu banyak banget ya? Iya. Oh iya. Iya. Waduh. itu di kita juga sih, kita asiknya di situ karena apa ya, kalau Karawitan tuh lebih ini aja sih, kita saling memenuhi aja. Kalau kita main sendirian kan nggak asik juga. Iya. Emang bagusnya emang rame-rame. Rame-rame kita tuh gitu. Kalau sendirian nggak mungkin, kita latihan sendirian juga nggak bakal asik ya gitu. Terus selain memainkan alat musik, nyinden juga, iya nggak sih nyinden itu? Ada tuh, ada mata kuliah yang sinden itu juga. Oh gitu. Jadi kita juga terutama cowok ini ya, sinden itu kan sebenarnya buat cewek juga itu. Nah kalau kita nyinden tuh mata kuliah itu kalau yang cowok tuh banyak yang domelin. Kenapa? Karena kita nggak kita tuh lucu aja, kok cowok-cowok nyinden gitu. Iya kan, nggak mungkin banget, bukan kita banget gitu. Terus yang jelas nggak semua orang kan suaranya bagus gitu, fals gitulah. Nah, gitu. Coba nyinden dong. Nggak banget kayaknya. Nah, terus kalau misalnya perkuliahannya sendiri itu seperti apa? Apa aja sih yang dipelajari secara teori sama praktek? Nah, dari awal dia masuk sampai sekarang kan udah mau TA ya? Iya. Mau TA ya? Kalau untuk teori biasa kita pengenalan yang pasti sejarah Karawitan itu ada 1-2. Terus bahasa Inggris juga karena kita butuh juga kan. Oh ada bahasa Inggris juga? Iya itu. Nyinden pakai bahasa Inggris gitu? Bisa? Nah itu sempet juga sih ada pengalaman yang teori yang bikin karya bahasa Inggris kan.
Jadi karena ada event gitu, sempet pas ada UAS bahasa Inggris, pilihannya ada 3, bikin karya, wawancara, atau apa itu satu gitu lagi itu. Kita bikin karya, tapi pas yang lain udah ngumpulin, kita belum bikin karya itu. Nah, terus gimana? Ngapain aja kalau Nah, itu pas Sukanya ada mepet-mepet. pas ada event juga. Nah gitu kan, akhirnya kita bikin karya, deadline, kita alasan tuh gimana sih ya, gimana kita bikin karya 2 hari gitu, ngumpulin kan deadline, udah pakai kaset itu karya bahasa Inggris gitu kan, asik, keren gitu kan. Alhasil nilainya C. Emang isi karyanya apa? Itu kita tuh apa ya, kayak bikin karya kayak karawitan gitu, nyinden gitu dan lain-lain, tapi Liriknya- pakai bahasa Inggris gitu. Liriknya pakai bahasa Inggris. Iya. Udah susah kan, ada event susah-susah. Ya ampun, nilainya C. Padahal nyinden pakai bahasa Inggris juga susah ya. Kenapa kasih nilai C ya? Enggak tahu ya. Terus di-upload juga sih di YouTube itu. Banyak yang komen, "Itu medok banget, Mas," gitu. Ya udah gitulah intinya. Terus tadi awalnya kan perkenalan. Iya. Ada bahasa Inggris juga. Terus Iya, akhirnya- terus banyak juga ada metode penelitian itu untuk kita akhir-akhir kan buat bahan skripsi dan lain kan penting itu metode-metode. Kalau untuk prakteknya kita awalnya lebih ke gaya Jogja sih, kayak gangsaran, terutama lancaran kalau masih semester awal. Terus ada jenisnya tuh ladrang, terus nanti ke gending. Nah, kalau di Jogja ini setahu saya itu kita mempelajari gaya Surakarta itu sampai 3 semester. Hah? Nah. Gaya Surakarta 1, gaya Surakarta 2, gaya Nah gitu. itu, nah, itu sampai Banyak 3 banget. semester. 1,5 tahun. Jadi padahal yang saya tahu di Surakarta sana, isi Surakarta, mereka mempelajari hanya 1 semester. Itu hanya gangsaran yang materi awal ya mahasiswa baru itu. Itu materi yang sederhana. Tapi kita mempelajari sana sampai segitunya. Jadi kayak gimana ya? Kita kuliah di Jogja atau di Solo gitu loh. Nah, itu sih yang masih menjadi pertanyaan gitu. Selanjutnya, secara teorinya apa aja nih? Kalau teori Metopen udah tadi ya. Terus apa lagi ya? Kan ada teman-teman yang belum bisa bahasa Jawa akhirnya. Nah, Ada pelajaran bahasa Jawa itu ada, bahasa Jawa. Itu ada. Kalau aku sendiri kalau bahasa nggak terlalu suka sih ya. Karena udah bisa bahasa Jawa. Iya. Terus ada ini juga apa? Teori musik barat. Oh, terus sekarang. Nah, itu karena itu penting juga sebenarnya teori musik barat. Sekarang kan karawitan juga udah dipadukan dengan musik barat juga. Nah, itu penting juga itu. Biar gue internasional ya. Iya. Udah sih itu. Ya, terus suasana perkuliahannya seperti apa? Sekelas ada berapa orang? Seangkatan deh. Kalau satu angkatan tuh sekitar awalnya nih, itu 50 pasti. Awal 50. kita masuk gitu, maba mahasiswa baru kan masuk 50. Tapi biasanya ada yang pindah jurusan. Apa? Iya Seleksi gitu. alam ya? Iya, seleksi alam banget. Jadi kalau angkatan 17 sekarang sekitar 30 orang sih masih bertahan buat persiapan TA. Banyak Gitu. loh ya itu. Hmm. Tapi emang semua teman-teman itu punya basic dari karawitan ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi ada yang benar-benar masuk baru belajar baru juga. Nah, itu ada. Kalau aku sendiri kan dari SMKI, SMK Seni kan. Temenku itu dari SMA Teknik. Itu dia di Magelang kan kuliahnya, sekolahnya. Nah, dia tuh masuk sini tuh semangat banget. Ya karena kedukung lingkungannya sebenarnya. Ya kalau udah masuk isi, ya udah harus bisa gitu. Ya, Apapun harus bisa gitu. Iya, iya. Selain itu juga lingkungannya ngedukung banget Iya, kan kalau buat itu. kesenian. Jadi di Magelang daerah gunung itu kan katanya kan kalau di sana tuh kalau udah ngegamel gitu karawitan itu udah nggak pakai notasi. Jadi udah harus di luar kepala gitu. Oh. Itu hebatnya orang-orang di sana. Jadi kayak dia aku harus bisa walaupun aku dari SMA gitu.
udah mau TA itu kan, Iya. itu tuh apa sih, ada pilihan atau minat gak sih ke penciptaan sama pengkajian? Kalau penciptaan itu apakah hanya satu alat musik kalau kayak di jurusan musik, atau harus semuanya bikin instrumen, atau seperti apa? Ceritain tentang tugas akhirnya. Nah, untuk tugas akhir sebenarnya dibagi ada 3. Itu ada penyajian, penciptaan, sama pengkajian. Itu dibagi 3. Ya. Nah, untuk penyajian sendiri sebenarnya itu dari gending yang sudah ada. Penyajian. Iya, Gending yang menyajikan udah ada. kembali gending yang sudah ada, tapi digarap. Jadi digarap di sini tuh si yang TA ini menggarap ulang gending seperti urutannya dan lain-lain, sampai gimana sih cara menyajikan garapnya gending ini tuh gimana gitu. Nah, itu dari si yang TA itu sendiri. Terus punya keunikan sendiri gending itu. Jadi apa sih yang mau dibahas dari penyajiannya itu? Kalau untuk penciptaan kita yang masih ditunggu sih sebenarnya, ditunggu dari dosen. Ada sih enggak sih penciptaan yang menciptakan gending gitu. Jadi kita bikin gending ya. Sedangkan orang dulu kalau bikin gending kan cuma bertapa gitu loh. Nah, apa ya kita mungkin melakukan hal seperti itu? Kalau kita kan penelitian, kalau ini sekolah. Lah gitu. Sampai itu kita dari permintaan dosen itu, ada salah satu dosen yang minta kayak gitu kan. Iya sih ya. Soalnya aku sendiri kan mengambil penciptaan kan. Iya sih kita harus bikin gending gitu. Nggak mungkin banget kayaknya ada gitu. Akhirnya belum ada sih yang penciptaan yang menciptakan sebuah gending gitu, belum ada. Lulusannya belum ada yang ciptain gending. Belum ada. Belum ada. Bikin Kak Evan. Bikin. itu harus bertapa dulu kan. Saya ada ke makam ibu gitu. Terus yang satu lagi pengkajian itu seperti apa? Nah, kalau pengkajian itu kita meneliti sih sebenarnya. Ada yang unik juga ini yang udah diangkat sebagai topik, yang Ladrang Sri Slamet. Sri Slamet kan artinya keselamatan kan itu. Itu di dalam gendingnya itu, di dalam vokalannya itu, sindenannya, nggak ada yang membahas tentang keselamatan. Jadi kan itu yang menjadi kendala sebenarnya, maksud dari pencipta tuh apa gitu. Nah, itu udah dibahas sih, itu menjadi skripsi. Oh, jadi kalau misalnya pengkajian itu adalah penelitian lah, itu penelitian. Memecahkan suatu masalah. Nah, itu. Lah kalau misalnya selama berapa semester berarti sekarang? 7 semester ini tugas-tugasnya seperti apa sih kalau misalnya prodi karawitan itu? Kalau kita sih sebenarnya merasa santai aja ya. Itu 1/4 itu masih santai banget tugas-tugas. Tapi kalau kita udah masuk semester 5, 6, apalagi 7, itu penuh dengan laporan. Bikin karya, bikin laporan. Nah, itu Gitu. dia. Jadi ketika kita menciptakan karya, apa pertanggungjawabannya gitu. Nah, dengan penulisan itu gitu. Nah, itu kayaknya itu emang fungsinya sekolah kayak gitu. Iya. Kita nggak cuma bikin, tapi kita harus juga bisa nulis. Nah, ya, Mbak? itu. Jadi kalau misalnya dari karawitan kan melakukan pertunjukan itu memang kan harus bareng-bareng, iya kan? Iya. Lah, gimana sih menyelaraskan bareng-bareng itu teman-teman? Terus kan beda-beda toh itunya, apa cara mainnya. Itu kalau di awal-awal itu ceritanya gimana? Kalau itu sebenarnya kita cuma butuh latihan sih. Latihan terus, terutama penyajian ya. Kalau penyajian itu mereka benar-benar harus notasi di luar kepala. Jadi kita harus tahu apa sih isi gending itu, gimana sih tekniknya dan lain-lain tuh udah di luar kepala. Kemudian yang paling susah itu rasa itu. Jadi kita kayak udah tahu maksud gending itu tuh apa sebenarnya gitu. Dirasakan, diungkapkan kembali gitu. Nah, itu dari itu. Juga kan sebenarnya kalau karawitan dari ini kan, kalau namanya kalau di teori barat itu tempo. Itu kalau kita nyebutnya loyo. Nah, itu udah diatur sama Oh, bukan. apa?
Loyo lemes juga. Bukan juga itu. Oh, apa? Loyo tuh kayak tempo sebenarnya itu. Oh, ya. Nah, itu yang mengatur semua tuh kendang. Nah, itu pamurba irama. Itu juga. Berarti untuk menentukan mau ke penciptaan, pengkajian sama penyajian itu tuh di semester berapa? Itu sebenarnya dari semester 5. Kita udah sama dosen kan, kalian udah tahu belum mau masuk kemana gitu. Jangan sampai ya udah semester tua nanti baru nentuin gitu. Nyesel gitu ya? Iya. Ambil penciptaan, nyesel kayaknya susah banget balik lagi mundur, penyajian aja deh gitu. Iya gitu. Jadi dari semester 5 udah diarahin ya? Iya. Mau kemana gitu ya? Kalau misalnya lulusannya ini, tahu nggak? Bisa jadi apa aja sih kalau misalnya dalam profesi itu? Nah itu. Selain jadi pengrawit lah, pasti kan harusnya luas kan? Kalau saya sendiri kan, kenapa sekolah seni gitu? Kenapa aku pilih sekolah seni? Karena menurutku di daerahku sendiri ya, saya kan dari Banjarnegara. Saya sendiri tuh sebenarnya banyak seniman yang ada di Banjarnegara. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa di Banjar sendiri untuk kesenian kok masih kurang gitu? Ternyata beberapa tahun aku amati kotaku sendiri, walaupun jarang di Banjar, itu ternyata kita nggak punya wadah gitu. Nah itu. Jadi di sini pun diisi Jogja kita mempelajari tentang keproduksian. Dari mana kita belajar tentang gimana sih bikin acara gitu, gimana sih susunan acara gitu. Terus apa aja sih yang terlibat dalam kalau kita bikin acara-acara gitu. Nah itu. Karawitan ya? Iya. Ada kerja profesi nggak sih? Atau magang? Atau apa ya istilahnya kalau misalnya? Ya biasanya kalau anak kuliah kan ada KKN ya kan? Iya. Kalau kampus lain KKN. Kalau kita kan ada kerja profesi, ada magang gitu. Nggak tahu kalau di pertunjukan ada apa enggak gitu. Itu namanya kalau kita sebut tuh P3 Wilson. Apa tuh? Program pengembang, kalau nggak salah program pembinaan dan pengembangan wilayah seni. Itu tuh dilakukannya ini sih sebenarnya saat kita liburan itu loh, yang panjang. Libur semester genap itu. Iya. Iya itu. Iya, itu. Oh di rumah masing-masing? Enggak, ada ditentuin wilayah seni sendiri sih. Itu didampingin dosen juga sebenarnya. Jadi kalau mau liburan sambil belajar, ya itu tempatnya di situ. Itu cuma sekali, apa 2 kali, apa 3 kali liburan? Kan udah ngelewatin berapa semester genap kan? Itu di semester berapa? Itu setiap yang liburan itu lo panjang semester berapa sih? Semester genap. Nah itu, iya. Oh berarti ini udah ngalamin 3 kali dong? Nah itu nggak semua orang juga sih. Oh. Jadi yang mau aja sebenarnya. Oh yang mau aja. Tapi itu masuk ke penilaian apa enggak? Enggak, itu udah di luar. Udah di luar. Berarti sebenarnya nggak ada dong harusnya. Iya. Tapi itu kayak jadi apa ya kalau liburan? Pengabdian masyarakat bukan sih? Ya, kayaknya lebih ke situ kayaknya. Iya sih pengabdian masyarakat. Iya. Kalau KKN dan lain-lain kayaknya nggak ada di sisi deh. Nggak ada. Nggak ada. Iya emang nggak ada kayaknya. Cuma ada magang sama ya itu magang kerja profesi itu nah, kalau iya. di jurusan lain. Ujian pertunjukan ya pengabdian masyarakat. Iya. TA-nya duitnya banyak gak sih yang digelontorkan? Sebenarnya kalau langsung ya itu banyak sih. Kalau berapa estimasi? Kalau itu biasanya kan kita ada beberapa orang kan gitu, bareng-bareng deh kita ujian gitu, kita TA bareng gitu 5 orang, pasti lebih itulah, lebih ringan, iya lebih hemat. Ya. Kalau cuma 2 orang atau 1 orang buat pertunjukan, ya belum kita sewa sound, belum kameranya dan lain lighting, konsumsi, iya. Konsumsi berapa orang tuh? Iya banyak. Hidupin banyak orang berarti ya. Udah kayak orang tua ya. Itu sih yang bikin banyak. Konsumsi yang jelas bikin banyak tuh. Berarti kalau misalnya barengan berlima itu dalam 1 hari itu pertunjukan 5 orang. Iya. Gitu. Oh. Berapa dong estimasi buat TA itu biasanya teman-teman tuh? Sekitar kalau keseluruhan ya. Dan skripsi, ngeprint dan lain-lain tuh aku tanya-tanya sekitar 10 sih. 10? Iya. 10 itu 10. 10 itulah.
10.000 itu ya. Itu harus udah kepegang dulu, itu lebih aman gitu aja. Masalah antar lebih hemat dan lain-lain terserah Anda lah gitu. Ya tergantung orangnya ya. Iya. Memperlakukan 10.000 itu kayak gimana. Iya itu. Enaknya apa sih kuliah di jurusan karawitan ini? Enaknya apa? Suka Enak dukanya banget. deh, kalau misalnya jangan enaknya doang deh. Suka dukanya kuliah di jurusan karawitan. Kalau suka dukanya sih jelas banyak ya. Terutama sama angkatan kita sendiri itu. Banyak banget kalau suka duka tuh. Itu setiap angkatan juga punya cara masing-masing buat bikin kenangan dan lain-lain. Sedangkan angkatanku kan lebih sering, kita ngapain sih biar lebih solid, ngapain sih kita gitu. Kita piknik aja lah gitu. Itu kita piknik, kita senengnya di sini tuh dekat dengan wisata dan lain-lain. Ya, Iya kan? ya bener. Iya kan? Yaudah ayo kita piknik bareng satu angkatan deh. Bikin kaos gitu ala-ala anak PAUD. Ya, anak PAUD. Habis itu wisata pakai kaos itu sama Iya, naik iya bis. gitu. Enggak juga sih. Kita motoran aja gitu, lebih iya, asik iya. tuh. Nah, itu lebih gimana suka dukanya itu, sukanya sih itu. Kalau dukanya itu kayak apa ya? Ketika satu semester kita mempelajari beberapa materi praktek gitu. Kan kita mempelajari praktek itu kan nggak cuma kayak kita ngendang doang. Kita harus mempelajari bonangnya lah, rebabnya lah, gendernya lah. Itu baru satu praktek. Sedangkan dalam satu semester biasanya ada 2 praktek yang itu sulit gitu loh. Apalagi kalau udah semester 5, 6 gitu tuh udah gendingnya tuh udah besar-besar gitu. Udah gending ageng. Nah itu sih. Berarti dukanya emang kerja keras buat mempelajari Nah. itu ya? Iya. Iya. Tapi terlewati kan? Iya. Udah semester 7. Semester 7 udah lewat gitu kan. Terus nih, terakhir. Buat teman-teman yang masih galau untuk menentukan aku mau masuk jurusan karawitan nih. Tapi kok masih kurang serap. Itu apa tips atau saran buat teman-teman yang ada di rumah? Kalau tips sih ini aja sih. Kalian tuh masuk ISI tuh harus punya tujuan dulu. Kalian besoknya mau apa setelah jadi orang seni gitu. Misal contohin, kalau misalnya yang nonton anak-anak masih SMA belum nyandak situ kayaknya. Iya. Tujuannya itu tujuan seperti apa contohnya? Kayak tadi sendiri aku bilang kan, kalau di kotaku sendiri kurang adanya wadah. Jadi tujuan aku masuk ISI ini, gimana caranya aku membuat wadah dan seniman lain tuh bisa kumpul di daerahku sendiri. Nah itu tujuanku. Kalau kalian masuk seni tuh gini aja, kalian jangan terpaku dengan jadi seni mau jadi apa sih ya? Besok mau jadi Mau apa jadi sih? apa sih kalau kalian masuk seni ya? Tapi dibalik kita pikir dari sudut pandang lain. Jadi dunia tanpa seni tuh gimana sih? Nah, itu. Bener. Itu yang lebih menarik. Jadi ayolah kita dunia tanpa seni tuh gimana jadinya gitu. Nah, itu. Tapi aku yakin sih, walaupun kadang tuh perjalanan kita kuliah itu kita dari awal tuh tujuannya ini, tapi bakal goyah sih setelah kita kuliah itu. Apa aku benar kemarin tujuannya ini? Dan kalau teman-teman apa ya ada ketakutan besok profesinya apa sih? Jangan takut, kita itu karena orang seni itu dinamis ya. Iya. Jadi bisa masuk kemana-mana. Iya. Iya. Bisa masuk kemana-mana dan aku yakin kerjaan itu pasti ada. Iya, iya nggak? Pasti. Oke teman-teman, udah banyak banget yang diceritain Kak Yovan tentang gimana sih suasana perkuliahan di Karawitan itu, terus apa aja yang dipelajari, kedepannya kayak apa itu, kalian teman-teman harusnya udah punya gambaran, ya nggak? Iya. Iya kan? Terima kasih Kak Yovan, sukses terus ya Sama-sama. TA-nya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan unboxing jurusan-jurusan lain yang ada di Indonesia. Oke. Ya.